We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Ibu Dewi Maharani Putri. Selamat sore Pak Sutoyo. Seorang entrepreneur. Wah. Pengusaha kan? Pengusaha ya Pak ya. Oke. Ibu mengatakan perempuan biasa yang punya mimpi besar. Ya, mimpi apa betul, Bu? Pak. Silakan. Mimpi saya mungkin untuk orang lain itu tidak besar sih Pak ya, karena ini tidak menyangkut materi atau yang besar-besar gitu ya. Saya cuma ingin, karena saya pernah ngalamin, jadi saya pengen pay forward lah ceritanya gitu ya. Saya mau memberikan kebahagiaan buat orang lain. Jadi dengan keberadaan saya aja, misalnya saya ada di satu tempat gitu, ada aura yang membawa sukacita gitu loh Pak, buat orang lain gitu. Nah karena dulu saya pernah mengalami kesedihan yang amat sangat, saya itu nggak punya teman yang bisa saya bagi gitu kesedihan saya. Nah, lalu saya bertemu dengan 2 orang hamba Tuhan dari Amerika. Ya kebetulan saya hosting mereka punya acara. Mereka itu membawa misi Joy Revolution. Mereka aneh gitu Pak, dandanannya aneh gitu, tatonya di mana-mana, tapi mereka punya pelayanan tuh luar biasa gitu ya. Nah, mereka membawa sukacita itu yang nggak main-main gitu, nggak cuman kayak orang dikasih joke tertawa gitu, tapi ini mereka seperti membawa kalau di dalam, karena saya Nasrani, jadi dalam kekristenan tuh ada yang dibilang hadirat Tuhan itu membawa sukacita yang luar biasa gitu, dan itu bertahan lama gitu ya. Saya jadi berpikir gini, kok dia bisa ya bawa pengaruh seperti ini gitu loh. Nah itu yang saya mau, itu mimpi saya Pak, membawa sukacita itu yang permanen di orang gitu loh Pak. Oke. Itu mimpi ya, tapi soalnya kebahagiaan itu kan nggak bisa itu harus di-create dari orang itu sendiri gitu loh ya. Kita nggak bisa kasih mereka hal-hal yang joke gitu terus mereka tertawa, habis itu mereka sedih lagi gitu. Tapi yang permanen itu loh ya Pak, yang susah. Iya. Dan mimpi itu sudah dimulai Bu? Saya mau cerita singkat aja gitu ya. Karena saya pelayanan di gereja waktu itu, sampai sekarang sih, tapi saya sekarang tidak melalui gereja. Jadi nanti itu ada ceritanya lagi yang berbeda, makanya saya ketemu sama Bastardos. Ketemu Tuhan yang berbeda gitu ya. Nah, saya pelayanan seneng ke tempat-tempat yang orang nggak seneng masukin gitu loh. Saya seneng ke kuburan, tempat orang-orang miskin yang tinggal di kuburan di Surabaya Pak waktu itu. Jadi mereka tinggal di sana, bikin rumah dari kardus gitu, tinggal di atas kuburan. Saya bawa sembako aja, saya bawa makanan buat mereka gitu. Di situ saya mulai tersentuh gitu, ini banyak orang-orang seperti begini. Sampai di Jakarta, saya juga ke Doli Pak, saya pelayanan untuk
orang-orang ini ya PSK pada waktu itu Doli masih ada gitu. Lalu saya ke Jakarta, saya ke tempat-tempat sampah, saya datangin mereka. Saya nggak menginjil, saya hanya memberikan apa ya, belas kasih aja. Sukacita itu yang saya sedang kejar sampai hari ini gitu ya. Lalu saya ke penderita lepra. Dan sampai hari ini saya tetap melakukan itu. Saya rajin kunjungi mereka. Karena nggak gampang untuk masuk ke lingkungan seperti itu dalam kondisi saya datang dalam kondisi saya seperti orang kaya misalnya, kelihatan kayak orang kaya, nggak mungkin gitu. Jadi saya harus berdandan bukan berdandan lah, saya datang dengan kesederhanaan aja gitu. Dan saya nggak bawa sembako kalau ke penderita lepra gitu, karena mereka nggak butuh sembako, mereka bisa cari uang. Mereka hanya butuh pelukan, Pak, butuh kasih gitu, yang mereka nggak dapat dari orang lain gitu, dari keluarganya, bahkan keluarganya buang mereka ke Sitanala itu. Saya sering ke Sitanala, dan sampai hari ini nama saya cukup dikenal di situ karena saya sering datang tiba-tiba, saya peluk-peluk mereka aja gitu ya, dan itu buat mereka sukacita gitu loh, Pak. Itu loh Pak, mimpi-mimpi yang seperti itu yang saya ingin, yang saya mau terus lakukan gitu loh sepanjang saya hidup gitu. Wow, wow. Nggak ada kekhawatiran, Bu? Enggak tuh. Saya melayani di penderita lepra itu dari 2009. Saya bahkan bisa masuk ke rumah sakitnya waktu itu yang dilarang oleh pemerintah untuk orang kita seperti kita, orang awam itu masuk. Jadi itu harus perlu izin khusus sebenarnya. Tapi nggak tahu tuh ya, Tuhan luar biasa. Saya bisa datang, saya bisa masuk, bawa rombongan dari Amerika waktu itu 30 orang, pelayanan di rumah sakit. Jadi masih penderita yang aktif ya, bukan penderita pasif, penderita lepra aktif. Kita ke rumah sakitnya, yang mereka yang baru terpapar itu kita doakan, kita peluk lah ya mereka gitu. Saya tuh nggak berpikir bahwa itu menular gitu, karena saya sudah lakukan itu bertahun-tahun dan saya nggak kenapa-napa gitu, Pak. Wow, wow. Waktu itu penderita lepra itu ke rumah sakit itu baru sekali tuh orang Indonesia masuk ke situ, karena terakhir itu Princess Diana yang boleh masuk. Baru setelah itu rombongan saya boleh masuk ke rumah sakit itu. Saya rasanya kayak gimana gitu loh ya, Tuhan ini luar biasa gitu. Wow. Ibu menulis untuk bisa benar-benar tertawa, kau harus bisa mengatasi penderitaanmu dan bermain dengannya. Ya. Bagaimana bermain dengan penderitaan itu, Bu? Silakan. Penderitaan itu nggak enakan ya, Pak ya. Penderitaan itu kan hasil dari kita merespon sesuatu masalah dengan salah gitu. Ya, makanya terjadi penderitaan gitu. Nah, saya mau stop itu dari responnya gitu loh. Waktu terjadi masalah itu, respon saya gimana? Saya tuh kayak childlike, seperti anak-anak kalau ada masalah. Saya ngadu ke Tuhan. Saya nangis gitu loh. Jujur gitu. Tuhan ini kok begini, gini. Oh, pokoknya saya keluarkan isi hati saya gitu, seperti anak-anak. Lalu habis itu saya lupain, saya serahin ke Tuhan. Lalu saya ketawa-ketawa aja. Itu yang dimaksud buat saya itu bermain dengan masalah itu. Jadi sebelum itu menjadi penderitaan, saya udah stop di responnya gitu loh. Karena kalau sudah jadi penderitaan itu kita akan susah untuk menjadi menjadi bahagia, susah untuk jadi kita bahagia itu jadi satu hal yang sangat sulit untuk kita dapatkan gitu. Dan perlu pengobatan, nanti perlu terapi lah segala macam gitu kan. Dan ini sekarang banyak dialami oleh ada beberapa teman saya juga ngalamin begitu, mereka depresi. Saya cuma bilang karena dari awal kalian sudah meresponnya salah.
gitu. Tapi gimana memperbaikinya? Nah, itu yang saya ingin kedatangan saya bisa membawa sukacita buat mereka. Mungkin saya nggak bisa nyelesain problem mereka gitu, tapi setidaknya saya memberi mereka satu sukacita lah, bisa mereka lepaskan depresi mereka gitu. Oke. Gitu, Pak. Nah, mendadak diam tidak dapat berkata-kata. Biasanya terjadi karena ditanya sebenarnya kita nih siapa ya. Itu suatu tulisan Ibu. Ya kita ini siapa Bu sebenarnya? Kalau menurut pandangan Ibu. Saya tulis itu waktu itu karena saya punya YouTube channel gitu loh Pak, yang bercerita tentang percintaan wanita atau pria di usia 40 tahun ke atas. Kita ini paling problem kalau dalam percintaan ya, karena usianya nanggung gitu ya, muda enggak, tua juga enggak gitu. Nah, ada satu teman yang curhat tentang hal ini gitu loh. Jadi ini sebenarnya tentang relationship sih Pak, ini tentang hubungan segitiga. Makanya saya tulis itu gitu. Karena kalau dalam hubungan segitiga itu, siapa sih kita misalnya kita yang jadi orang ketiganya gitu. Siapa sih kita ini di dalam hubungan segitiga itu gitu ya. Pasti bukan siapa-siapa. Karena kita nggak akan pernah jadi prioritas di dalam hubungan segitiga. Karena kalau kita orang ketiga gitu. Dan itu yang saya mau katakan kepada teman saya yang curhat waktu itu. Kamu ini bukan siapa-siapa, kamu tuh bukan prioritas gitu loh. Lalu apa kita dalam hubungan ini gitu? Ya kita bukan apa-apa, kita hanya berada di tempat yang salah dengan orang yang salah pula gitu loh. Jadi ini sebenarnya tentang relationship aja nih Pak. Saya suka nyindir-nyindir kalau tulis. Suka gitulah, suka memprovokasi sebenarnya. Supaya orang bereaksi. Oke. Semesta, Bu. Semesta dan semesta sering dituliskan Ibu dan itu mempengaruhi kehidupan Ibu katanya. Bisa dijelaskan ini, Bu? Semesta ini. Silakan. Semesta ya, Pak ya. Semesta itu buat saya adalah Tuhan. Dan Tuhan adalah semesta dan semesta adalah Tuhan. Sama seperti karena saya Nasrani sekali lagi. Di Alkitab itu ada dibilang God is love, ya. Love is God. Buat saya sama itu. Allah adalah semesta dan semesta adalah Allah dan itu ada di dalam diri saya gitu. Waktu saya ketemu Bastardos itu, saya baru mengerti arti Tuhan semesta itu karena saya pada saat itu sedang melepaskan atribut keagamaan saya. Bukan berarti saya melepaskan Tuhan saya, enggak. Saya hanya melepaskan atribut keagamaan saya. Karena kalau saya bicara dengan orang lain dengan atribut agama saya, dengan kekristenan saya enggak akan masuk gitu loh Pak. Tapi kalau saya bicara Tuhan yang semesta itu, orang akan pasti terima gitu. Dan Tuhan juga akan bicara tentang kebaikan kepada orang lain sesama gitu ya. Seperti yang Tuhan saya Yesus ajarkan gitu loh. Jadi itu yang saya mau bawa gitu, bukan itu yang saya mau katakan tentang semesta gitu. Saya mengenal Tuhan yang semesta itu ketika saya bergaul dengan orang-orang yang berbeda di luar, karena saya dulu kan hanya bergaul dengan orang-orang yang Kristen gitu ya, yang Kristen banget, hamba-hamba Tuhan, dan nggak sempat itu bergaul dengan orang-orang di luar iman saya gitu. Ada beberapa teman, tapi tidak intens lah ketemunya gitu. Tapi ketika saya melepaskan itu semua, melepaskan atribut keagamaan saya baru mengenal Tuhan yang besar itu, yang dikatakan di Alkitab, He is God yang dipercaya oleh Allah Abraham, Allah Ishak dan sebagainya itu yang saya mau kenal kan. Dan itu tidak ada di dalam Alkitab gitu loh. Itu hanya saya ketemu ketika saya bertemu dengan penderita lepra, saya melihat Tuhan di mereka. Ketika saya bertemu dengan orang-orang miskin, saya lihat Tuhan di mereka. Dan saya anggap mereka adalah Tuhan gitu. Karena
Yesus pernah bilang, ketika kamu membantu orang ini, kamu sudah membantu saya gitu loh. Kamu sudah melayani aku gitu. Dan itu yang saya lihat dan itu yang selalu saya katakan bahwa saya hidup di dalam semesta. Maksudnya itu sebenarnya bukan semesta ini loh Pak ya. Saya itu sebenarnya sedang ngomong tentang Tuhan gitu loh. Jadi saya sering, kamu ada di mana? Di semesta gitu. Kamu lagi ngapain? Lagi main sama semesta misalnya gitu. Wow, wow. Makanya saya cocok sama Pastor Ros karena dia kalau ngomong beberapa puisinya sebenarnya menyembuhkan saya gitu. Dan saya bawakan itu waktu itu kerja sama dia, saya bacakan puisinya. Saya bukan orang yang bisa baca puisi, tapi akhirnya saya bisa baca puisi karena dia gitu loh. Dia sendiri nggak bisa baca puisi soalnya Pak. Tapi ya akhirnya kita kerjasama gitu loh. Kita sering bikin video sama-sama gitu. Beberapa 2 kali ini nah kita bikin gitu. Dan sering kita ngobrol tentang puisi-puisinya dia gitu. Begitu Pak. Dan Ibu baca puisi dalam album-albumnya dia? Baca yang menyembuhkan saya aja. Waktu itu saya bilang ini puisi benar-benar menyembuhkan saya gitu. Itu seperti ayat yang saya baca gitu ya. Saya bilang ini loh, ini terus dia bilang itu kan saya tulisnya tuh tahun-tahun yang lalu gitu loh. Terus saya bilang tapi ini menyembuhkan saya. Dia bilang saya boleh nggak bacain puisi ini? Saya bilang gitu. Boleh. Lalu dia bikin diolah sama dia. Padahal saya nggak bisa baca puisi sama sekali. Tapi dia bikin saya jadi keluarlah itu saya, jiwa seni saya keluar semua tuh gara-gara dia. Dan sekarang kita lagi kerjasama juga untuk bikin bisnis akhirnya. Karena ternyata kita cocok untuk dalam segala hal cocok. Misalnya kita bisnis, kita cocok. Barang-barang yang kita jual lumayan laku gitu ya. Dan ya semoga bisnis ini juga, karena kita mau pakai bisnis ini juga untuk semesta gitu ya. Kita punya mimpi gitu untuk berdua untuk kita bikin satu yayasan, lalu kita mau bikin setiap minggu itu ada Jumat Berkah ya, kita mau memberi makan orang-orang miskin. Visinya dia, visinya saya sama sebenarnya. Cuman kita dalam ini yang berbeda ya, dia seninya yang agak-agak agak-agak dark, saya kan enggak. Saya terang banget gitu ya, dia dark banget gitu. Tapi itu yang bikin cocok gitu kita kerjasama. Oke. Terima kasih Bu Dewi atas sharingnya. Terima kasih Pak.